Shalom. Mari hari ini saya mengajak setiap kita datang kepadanya untuk meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Mari siapkan hati saudara pagi ini untuk bersama-sama datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan setiap kami. Bawa kami lebih dalam lagi untuk mengenal Allah yang hidup. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari katakan satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, bawa penyembahan-Mu, bawa kerinduan hati-Mu. Ini rindu kami, rindu menyembah-Mu Tuhan dan bersekutu dengan-Mu di dalam hadirat-Mu. Dan lebih lagi kami rindukan untuk mengasihi
Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di Injil Lukas pasalnya yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba kita kembali ke ayat yang keempat. Di situ dikatakan setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah pemimpin kasih karunia bertolak ke tempat yang dalam. Saudara, kalau kita berbicara dan kita membaca daripada Lukas ini, saudara, kita bisa melihat ada begitu hal yang Tuhan rindukan, Tuhan ajarkan atas setiap hidup kita. Yang pertama, saudara, agar kita bisa bertolak ke tempat yang lebih dalam, yang pertama-tama yang dilakukan oleh Simon Petrus, yaitu adalah dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara, untuk kita mendengarkan itu membutuhkan sebuah konsentrasi yang cukup baik, yang baik. Tetapi ketika kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita mau mendengarkan akan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka mujizat yang besar itu pasti terjadi. Saudara, kalau kita mau mempelajari ya bagaimana kisah hidup mereka, para murid-murid Tuhan Yesus termasuk Simon, saya percaya mereka sudah puluhan tahun menjadi seorang nelayan, menjadi seorang penjala ikan. Dan saya percaya bahwa mereka memiliki sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan tentang bagaimana menjala ikan dengan baik. Bagaimana atau mereka memiliki suatu pengetahuan di mana terdapat banyak ikan. Tetapi saudara, yang luar biasa, ketika Yesus berkata kepada mereka, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5 dikatakan, lalu Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bukan hanya mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, tetapi yang kedua yang lebih lagi adalah melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan ini membutuhkan sebuah ketaatan, membutuhkan sebuah kerendahan hati dari seorang yang bernama Simon. Kalau Simon tidak memiliki kerendahan hati dan ketaatan, saya percaya dia pasti tidak akan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa saya berani berkata seperti itu, saudara? Karena berdasarkan pengalaman hidupnya, pengetahuannya. Dia bahkan berkata, sudah sepanjang malam kami melakukan, kami menebarkan jala,
Bahkan dikatakan dia bekerja keras untuk menangkap ikan. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena mereka memiliki ketaatan dan kerendahan hati, dikatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Ketika mereka mulai taat, yang diawali dari mendengar apa yang dikatakan Yesus, mereka taat melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Akhirnya mereka menebarkan jala. Mereka mengesampingkan pengetahuan dan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan. Yang mereka dapatkan adalah tangkapan ikan yang luar biasa. Saudara, saya percaya ketika di sebuah danau, di tempat yang dalam, ya, itu artinya jauh dari pantai, jauh dari tepian. Di tengah-tengah, di tempat yang dalam, tantangannya pasti besar, anginnya akan semakin besar, gelombangnya juga akan semakin besar. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, kepada apa yang dikatakan Yesus, ketika mereka menebarkan jala mereka, akhirnya mereka mendapatkan begitu banyak ikan, bahkan dikatakan jalannya hampir goyang. Dan yang terakhir kita bisa belajar, saudara, adalah bekerja sama dengan nelayan-nelayan yang lain. Ayat yang ke-7. Lalu mereka membisrat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Seorang pemimpin yang hidup dalam kasih karunia Allah, dia membutuhkan orang lain untuk bersama-sama bekerja sama agar tujuan Allah digenapi, agar kehendak Allah dinyatakan. Untuk itu hari ini kita sudah belajar dari sebuah peristiwa yang luar biasa, dari sebuah perkataan Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam, yang penuh tantangan, penuh anginnya, ya, ombaknya besar, dan di situ tebarkanlah jalamu. Dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus, mereka taat dan melakukan. Dan ada kesatuan hati, ada kerjasama dengan lain-lain yang lain. Akhirnya ikan yang begitu banyak itu bisa mereka tangkap, dan mereka memperoleh tangkapan ikan dikatakan yang sangat banyak. Untuk itu mari dalam hidup kita, kalau Tuhan katakan kepada kita, dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Bukan hanya didengarkan, tetapi kita taat dan kita mau melakukannya. Saya percaya jika kita melakukan itu, maka kasih karunia itu akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Tuhan ajarkan atas setiap kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukan hanya kami mendengar akan firman Tuhan, tapi kami mau taat untuk melakukan firman itu. Dan kami mulai
berbagi satu dengan yang lain dalam sebuah unity, dalam sebuah kerjasama. Nah, kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan boleh kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar ini menjadi rema di hari ini untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.